بلغ مقاصدنا واغفر لنا مطايا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من أرض ومن آدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير خلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ يا رب بالمصطفى ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi bihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul alim. Al-Fatihatu ala niyatin anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin. Al-Fatihatu ala niyatin anna Allah yaghfir wa yarham ahyana wa amwatana wa nakhussuhum lil muallimina wa limasyayikhina wa liman ihadda ilaina wa liman habba fina. Wal Fatihatu ala niyatin anna Allah yashfi mardana yashfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan taman la yughadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sama-sama telah berkumpul kembali atas nikmat Allah di majelis yang mulia ini dalam rangka kita ibadah
nuntut ilmu. Semoga amal-amal kita senantiasa Allah berikan limpahan karunia rahmat dan Allah berikan balasan yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan teriring kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Sya'ban. Tanggal berapa sekarang? Bulan Rajab. Bulan Rajab. Ya Allah. Tanggal berapa sekarang? 7 Rajab. Salah satu dari 4 bulan yang Allah muliakan. Ya. Berdasarkan hadis-hadis Nabi bahwasanya ada 4 bulan yang Allah muliakan. Di antaranya ada bulan Muharram. 3 bulan mutawaliyan beriringan, yaitu Muharram, kemudian Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, dan 1 bulan dia adalah Syahrul Mudhar, bulannya kaum Mudhar saat itu, dan tidak berdampingan dengan yang 3 bulan ini, diapit oleh bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, yaitu bulan Rajab. Secara bahasa itu dia artinya diam. Rajab secara bahasa juga bisa diartikan nama kaum. Rajab juga dalam sebuah hadis Nabi dia adalah nama sungai di surga. Jadi Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis yang jalurnya dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa inna fil jannati naharon, di surga itu ada sungai. Ya. Sungainya itu asyaddu bayadun minal laban wa ahla minal asab. Sungainya itu putih dan lebih putih ketimbang susu. Dan sungainya itu airnya terasa manis, ahla minal asal. Dan manisnya lebih manis ketimbang madu. Disebut adalah sungai Rajab. Man shoma, barang siapa yang di dunia ini di syahri Rajab, di bulan Rajab, saqahullahu yaumal qiyamah fi dzalika nahar. Barang siapa yang puasa di bulan Rajab, maka Allah akan memberikan minuman sungai itu yang ada di surga yang disebut sungai Rajab. Memang surga itu dia memiliki klaster-klaster. Ada surga klasternya klaster orang puasa. Ada surga klasternya klaster ya, orang-orang sholat, ahlus sholat. Ada surga itu klaster buat orang-orang qari'ul Quran, orang-orang yang senantiasa baca Quran. Kalau klaster orang yang rajin sholat itu surga itu, pintunya aja punya nama, disebut pintu Babur Royyan. Ya. Di depannya tertulis Babur Royyan. Kayak apa tulisannya Pak Ustadz? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tertulis Babur Royyan dan nggak akan salah orang masuk ke dalam surga itu. Dan malaikat juga nggak salah. Nggak mungkin ahlus siyam dimasukkan ke dalam pintu surga. Di situ diperuntukkan orang-orang yang ahlus sholat. Dan nggak mungkin orang-orang yang ahlus sholat dimasukkan ke dalam surga yang di dalamnya tertulis Babur Royyan atau untuk orang-orang yang ahli puasa. Ya, nggak mungkin. Dan di surga itu begitu banyak hiasan-hiasan yang bertuliskan sebagaimana kaligrafi. Dan kemudian hiasan-hiasan itu bertuliskan sebagaimana tulisan-tulisan kaligrafi yang di masjid dalam sebuah riwayat. Dan tulisan itu dibuat oleh batu yang namanya Ja'faron. Ja'far. Ya. Bahkan di surga itu orang tuh dalam jarak perjalanan 100 tahun, 500 tahun nunggang kuda sudah bisa mencium wanginya surga.
Wanginya surga itu tercium sejauh seseorang perjalanan 500 tahun dengan kuda. Dan ada orang-orang tertentu yang dia jangankan masuk ke dalam surga, nyium baunya aja tuh nggak dikasih, nggak dapat nyium baunya. Yang ada, yang tercium adalah bau neraka. Dan digambarkan dalam sebuah hadis Imam Tirmidzi bahwa bau neraka itu seperti bau bangkai yang bercampur dengan nanah manusia. Baunya luar biasa dan tercium sebagaimana bau surga. Perjalanan 500 tahun seseorang menunggang kuda, jadi sangat luar biasa tercium. Jangankan ya, orang yang di alam saat di alam mahsyar, ketika kita berada di padang mahsyar saja, di alam barzah saja, sudah tercium bau surga. Buat orang-orang yang ada di alam barzah, di kuburan itu, yang diponis oleh Allah sebagai ahlul jannah, ahlul khair, dia sudah bisa mencium baunya surga. Sebagaimana orang-orang yang ahlus syarr, orang-orang yang berpredikat di ahli keburukan, dia sudah bisa mencium bau busuknya neraka. Cuma bedanya, dan bahkan tidak hanya baunya, dia bisa melihat surga dan neraka. Kita nanti di alam barzah. Dan alam barzah itu adalah alam yang ada di tengah-tengah antara dunia dan neraka. Ya, dunia, surga ada neraka, surga neraka, dan kemudian di tengah-tengahnya itu alam barzah. Barzakhun. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil qiyamah dalam Al-Qur'an itu. Ya, surat As-Sajdah. Bahwasanya di belakang mereka orang-orang yang ada di kuburan itu ada barzah. Di atasnya ada surga, di bawahnya kehidupan dunia. Mereka ada di tengah-tengah. Dan mereka bisa melihat dua alam. Alam yang ada di surga dan neraka dan alam yang ada di dunia. Ya, sekalipun ada saudara-saudara kita yang tidak meyakini bahwa orang yang ada di alam barzah itu tidak melihat kondisi yang ada di dunia. Tapi kalau aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah itu melihat. Ya, melihat, meratapi, menyedihkan dan bergembira siapa-siapa yang mereka kenal yang ada di dunia ini. Ya, saat mereka berbuat beramal soleh. Dan sinyal-sinyal hadisnya banyak. Ya, seperti hadis bahwa man wasala rahim, barang siapa yang menjalin hubungan silaturahmi, indah saat orang-orang yang sudah meninggal, ya amwatahum, ketika orang-orang yang meninggal itu, yang menjadi bagian keluarganya yang ada di dunia itu, menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga yang pernah diputus oleh ahli kubur itu, maka ahli kubur itu nanti akan mendapatkan keringanan azab. Wa huwa yatabassam, dan dia girang. Nah, sinyal hadis itu menandakan bahwasanya yaitu tadi ada konektivitas. Kalau Imam Syaukani mengatakan, termasuk Imam Ibnu Taimiyah, rujukannya orang-orang Wahabi. Ya, dalam kitabnya Fatwa mengatakan bahwasanya tahlil, ad-du'a, di antaranya silatul Fatihah, doa kita, tahlil kita, kiriman kita surat Al-Fatihah, hadiah kita Al-Fatihah sampai. Termasuk yaitu tadi, dia mendengar dan melihat apa-apa yang ada kehidupan di dunia ini. Cuma alamnya berbeda. Dan memang Ibnu Taimiyah mengatakan di bab ruh, kalau nggak salah adanya, di babnya bab ruh, mengatakan bahwasanya ada orang-orang tertentu yang nggak diberi kenikmatan seperti itu. Nggak diberi kenikmatan dia mencium baunya surga, tidak diberi kenikmatan mencium bau busuknya neraka. Dan dia terkatung-katung di alam barzahnya karena problem atau karena masalah saat di dunia. Ya. Seperti
Dia punya masalah begitu banyak dengan urusan-urusan manusia orang banyak. Sehingga mu'allaqatun ruhuhu. Ruhnya itu mu'allaqah, terkatung-katung. Dia punya masalah di dunia itu karena orang-orang yang terkait dengan ahli warisnya itu belum membagi warisan. Saat dia di dunia banyak meninggalkan harta. Dan orang-orang yang menjadi zawil hukuk, orang-orang yang menjadi punya hak-haknya mendapatkan warisan dari yang meninggal ini, belum juga membagi warisan orang yang sudah meninggal itu. Kata Nabi itu mu'allaqah. Ruhnya bergentayangan, terkatung-katung. Ya, nggak bisa nyium bau neraka, nggak bisa nyium bau surga dan neraka, dan tidak bisa melihat. Dan diberi hijab, dikasih hijab. Ya, sengsara. Ada ruh yang terkatung-katung juga itu bidainihi, karena hutang. Ketika di dunia ini tidak memiliki niatan untuk membayar hutang. Ketika di dunia ini memiliki sifat culas. Ya, selalu memanfaatkan orang dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kata Nabi, mu'allaqatun bidainihi hatta yudha'an. Ruhnya juga begitu gentayangan. Ya. Makanya tuh Pak, beribu-ribu kisah, baik di zaman tabi'in atau di zaman-zaman sekarang, saya alami langsung. Beribu-ribu kisah di zaman tabi'in itu, banyak kisah-kisah. Ketika orang-orang yang menjadi orang-orang yang memiliki zawir rahim, orang-orang yang punya keterkaitan kesaudaraan, sedulur dengan orang yang sudah ahli kubur, orang sudah meninggal dunia, bahkan bapaknya, bahkan ibunya, terkadang dimimpikan oleh orang tuanya ketika di dunia. Orang tuanya lagi sengsara begini, dimimpikan, dan mimpi itu berkali-kali. Baik di zaman orang-orang soleh dulu atau di zaman sekarang banyak terjadi kayak begitu. Ternyata itu sinyal. Sinyal apa? Sinyal minta sang mayit itu agar segera dibagikan warisannya. Ya. Dan ternyata juga boleh jadi itu sinyal. Sinyal apa? Ternyata itu ada keinginan sang mayit itu dari kejauhan di alam barzah itu, bahwa dia masanya masih punya banyak problem hutang dia belum ditunaikan. Makanya tuh Pak, ya, Nabi mengajarkan kepada kita, idza ahadara ahadakumul maut. Ketika seseorang akan sudah mau mati itu, mau meninggal dunia, dia merasa dirinya akan meninggal dunia. Atau paling tidak sudah memasuki tahap usia sebentar lagi dia masuk ke dalam liang lahat. Ya. Baina sittina wa sab'ina sana, antara 60-70 tahun. Seseorang itu disunahkan untuk wasiat. Hinal wasiyah, berwasiat. Baik imma fi katabah, baik ditulis maupun dipanggil seseorang yang adil dalam fikih. Yang menurut pandangannya dia adalah adil, dapat dipercaya dan adil. Yang sekedar kata-kata menitipkan satu wasiat. Bagaimana hartanya nanti dikelola untuk keluarga-keluarganya. Yang kemudian saat dia meninggal dunia, maka dia tampil di hadapan keluarga yang menjadi ahli waris dan mengatakan dulu, ya, almarhum pernah berwasiat kepada saya. Dia begini. Di antaranya apa? Itu tadi terkait dengan warisan. Di antara apa lagi terkait dengan hutang piutang dan sebagainya. Sekalian. Jadi begitu banyak tuh, ada 8 klaster surga itu yang diperuntukkan buat orang-orang ahli ibadah saat di dunia ini. Makanya baik sahabat dahulu, orang-orang soleh, mereka itu memiliki penonjolan ibadah dalam satu aspek. Ada yang sahabat nonjol ibadahnya itu di tahajud. Ya. Dan itu masyhur baik di dunia maupun di langit. Ada sahabat yang nonjolnya itu ibadahnya itu ibadah wajib biasa, datar-datar aja dijalankan, yang wajib dijalankan biasa-biasa saja. Tapi dia menonjolnya itu ibadah wajibnya itu di apa? Berbakti sama orang tua. Ya. Sampai di dunia nggak masyhur, nggak dikenal di dunia, di langit terkenal. Ada sahabat Nabi yang menonjol itu sedekah. Sedekah. Kedermawanannya.
Dan itu nggak sedikit sahabat-sahabat Nabi yang terkenal dengan kedermawanannya. Dan orang-orang yang dermawan di zaman Nabi, para sahabat itu mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti misalnya Abu Bakar, Umar dan Ali. Umar dan Abu Bakar itu bersaing banget dalam hal kedermawanan. Abu Bakar tidak banyak hadis yang menceritakan Abu Bakar itu mempunyai spesial ibadah sebagaimana tabi'in, ulama-ulama, wali-wali Allah. Enggak. Ahlu tahajud misalnya. Sekalipun Abu Bakar pasti gemar tahajud, tapi enggak banyak hadis menceritakan. Tapi banyak hadis menceritakan bagaimana Abu Bakar itu luar biasa kegemarannya bersedekah. Umar juga begitu. Berbeda dengan Utsman. Utsman tidak begitu banyak hadis bahwasanya dia ahli puasa dan seperti itu. Tapi Umar terkenal. Dalam sebuah hadis dia adalah seorang pemimpin yang bijak, yang adil, sangat adil. Gitu Pak sekalian. Jadi di bulan Rajab ini, bulan mulia ini, salah satu di antara nama Rajab itulah nama sungai di surga. Ada 4 bulan. Dan 4 bulan itu sinyalnya dalam surat At-Taubah itu wala tazlimu fihinna anfusakum. Nanti surat At-Taubah lihat tuh ayatnya, saya lupa ayat berapa. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, yaitu saat diciptakan langit dan bumi. Zalikad dinul qayyum, itulah agama yang lurus. Bahwa agama yang benar itu tidak melebihi bilangan bulan. 13, 14 enggak. 12 bulan. Minha arba'atu hurum. Minha, dari bulan-bulan yang 12 itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Di Qur'annya tidak dijelaskan 4 bulan itu apa. Di Qur'annya adanya di hadis. Hadis Nabi, banyak riwayat itu. Ya, ada Bukhari, ada Muslim, ada Imam Tirmidzi, Imam Ahmad meriwayatkan hadis. Yaitu 3 bulan yang berturut-turut, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan 1 bulan, bulan Rajab, diapit oleh bulan Ramadan dan bulan Sya'ban. Nah, 4 bulan ini sinyalnya, redaksi ayatnya itu fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kau sekali-kali menganiaya, menzolimi diri kalian di dalam bulan itu. Ibnu Abbas ketika menafsirkan penggalan ayat itu fala tazlimu fihinna, kata Ibnu Abbas, al-amalu shalih a'zamu ajran fi syahril hurum. Beramal soleh di bulan yang dimuliakan itu a'zamu ajran, balasannya berlipat. Ya, dilipat gandakan balasannya. Wa zulmu fihinna minaz zulmi a'zamu ajran bima siwahunna, kata Ibnu Abbas. Wa zulmu fihinna, adapun berbuat zalim, berbuat dosa berada di bulan mulia itu pula, a'zamu ajran bima siwahunna, juga balasannya berlipat ketimbang selain bulan-bulan yang mulia. Kalau bulan Ramadan pahalanya saja yang dilipat gandakan. Ya, enggak ada hadis menceritakan orang berbuat dosa dilipat gandakan dosanya, enggak. Yang ada orang ditahan berbuat dosa, setan dikerangkeng. Ya, sedikit orang punya keinginan berbuat dosa di bulan suci Ramadan itu. Kalaupun ada orang yang berbuat dosa, dosanya itu tidak dilipat gandakan. Tapi kalau orang berbuat pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan, bahkan tidak sekedar dilipat gandakan 2 kali lipat, tapi berlipat-lipat. Ya. Balasannya orang melaksanakan amalan sunnah dihitung amalan wajib di bulan suci Ramadan. Orang yang menjalankan ibadah wajib dihitung seperti 70 kali amalan wajib. Bahkan ada balasan di bulan suci Ramadan unlimited. Enggak ada batasnya, sekehendak Allah. Ya, kalaupun mau dikonversi dengan bilangan angka, balasannya itu setara dengan 83 tahun sekian bulan usia manusia. Kapan? Saat di malam Lailatul Qadar. Tapi ada ulama mengatakan bahwasanya unlimited. Nah, di bulan Rajab
Ibnu Abbas mengatakan, beramal soleh dilipat gandakan. Ada sifat yang berbeda dengan bulan lain di bulan Ramadan sekalipun. Berbuat dosa di bulan hurum ini, dosanya dilipat gandakan. Tuh, ya. Kalau di bulan Ramadan enggak dilipat gandakan. Banyak orang yang tertahan berbuat dosa karena memang Allah banyak mengkerangkeng setan. Kalaupun ada berbuat dosa di bulan suci Ramadan, berarti hatinya itu sudah hitam pekat. Dorongannya bukan lagi dorongan syaitan, tapi sudah menjadi karakter dan tabiat, kata ulama begitu. Ya, secara hakiki keterangan Nabi itu yang di bulan Ramadan itu setan semua dikerangkeng. Sehingga melalui jalur-jalur orang-orang berbuat maksiat melalui jalur-jalur godaan setan itu kecil, tipis. Nah, kalau ada orang berbuat maksiat di bulan Ramadan itu karena sudah karakter. Di luar bulan Ramadan dia banyak berbuat maksiat sampai sehingga sudah menjadi karakter dia itu gemar berbuat maksiat, maka di bulan suci pun nggak ada penghormatan dia menjalankan maksiat di bulan suci Ramadan. Udah menjadi karakter. Ada orang bulan Ramadan berbuat maksiat, banyak kan? Banyak, itu udah karakter. Ada juga orang yang di luar bulan Ramadan nggak berbuat maksiat, tapi di bulan Ramadan berbuat maksiat di bulan Ramadan dihormati. Dia nggak berani berbuat maksiat. Ya itu bukti bahwasanya setan dikerangkeng. Nah di bulan Rajab ini, wa dzulmu fihinna minadzulmi fima siwahun a'zamu ajran fima siwahunna. Berbuat dosa di dalam bulan mulia itu, maka balasannya dari dosa itu juga berlipat ganda sebagaimana berbuat baik di bulan mulia itu balasannya berlipat ganda. Ya. Kalau Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan dalam sebuah ucapannya, wa inni ahabbu fis shaumi fi Rajab. Indama ana fi Rajab wa inni ahabbu shaum fiha. Ketika aku berada di bulan Rajab, kata Sufyan Ats-Tsauri, aku senang itu amalan puasa. Udah itu doang. Senang aku beramal puasa. Sufyan Ats-Tsauri. Ya, sehingga ulama secara khusus sih memang tidak ada amalan khusus di bulan Rajab. Tidak ada. Karena Nabi tidak menjelaskan amalan secara khusus. Ya, ada sholat Rajab, ya, ada puasa Rajab. Kalaupun ada puasa Rajab itu dasarnya itu karena beramal soleh diperintahkan di bulan itu. Amal soleh apa? Apa aja. Sehingga tidak salah menyebut puasa Rajab. Ya, dan ulama tidak menyalahkan. Saat datang tanggal 1 Rajab dia berpuasa. Apa dong niatnya kalau bukan puasa Rajab? Niatnya puasa Rajab. Gak ada istilah puasa Rajab. Dan itu bukan suatu hal yang baru dan suatu yang bid'ah. Kenapa? Karena dasar hadisnya itu, dalilnya itu adalah kita diperintahkan untuk beramal soleh di bulan-bulan mulia. Boleh hari pertamanya saja, kesononya tidak. Boleh hari kedua, ketiga, keempat, sampai sebulan penuh. Atau dia puasa sebagaimana puasa sebelum di bulan-bulan lain, tidak di bulan mulia. Misalnya terbiasa dengan puasa Senin Kemis. Dan kemudian di bulan Rajab dia puasa, bahkan dibolehkan dia tuh niat dua. Imam Zahabi. Ya, Imam Zahabi dalam kitab apa namanya? Siyarun Nubala. As-Siyaru min A'lamin Nubala. Boleh dua niat. Dia terbiasa di luar bulan mulia itu terbiasa Senin Kemis, datang bulan mulia. Boleh nggak Pak Ustadz? Saya niat puasa Senin Kemis dan juga puasa memuliakan bulan Rajab, dibolehkan. Dia mendapat pahala dua. Puasa Senin Kemis dan mendapatkan pahala puasa di bulan Rajab, di bulan mulia. Khusus puasa. Ya. Kemudian malam-malamnya kita juga bangun. Sekalian. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya buat orang-orang yang ahli puasa itu, Imam Turmuzi, hadisnya jalur dari Ammarah, as-shaimu idza akalat indal fatir sallat alaihi malaikah. As-shaimu idza akalat indal mafatir sallat alaihi malaikah. Orang-orang puasa itu dia ketika berbuka puasa, maka malaikat itu pada bersolawat buat orang itu. Ya, buat orang.
Ada kondisi orang tuh mendapatkan sholawat. Pertama, mendapatkan sholawat. Kita itu bersolawat kepada Nabi, ya kan? Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Kita juga bisa mendapatkan sholawat. Sholawat Nabi kepada kita, sholawat malaikat kepada kita. Berarti makom kita itu istilahnya mendapatkan sholawat dari orang mulia, orang-orang ciptaan-ciptaan Allah yang mulia. Ada kondisi-kondisi tertentu. Di antaranya adalah saat kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alayya, shalla alaihim asyra sholawat. Barang siapa yang solawat kepadaku, Nabi, maka aku akan bersolawat kepada orang solawat itu 10 kali. Jadi sekali kita solawat kepada Nabi dibalas berapa? 10 kali. Ya. Berarti Nabi ngawasin kita. Nabi melihat kita, menilai kita. Terus yang kedua, malaikat sholawat sama kita. Kapan saat malaikat sholawat sama kita? Saat kita buka puasa. Kata Nabi tadi, as-shaimu idza akalat 'indal mafatir shallat 'alaihi al-malaikah. Kata Imam Turmudi dalam sebuah hadisnya. Imam Turmudi meriwayatkan sebuah hadis dari Amma bahwa Nabi berkata, as-shaim idza akalat 'indal mafatir shallat 'alaihi al-malaikah. Orang yang puasa saat dia buka puasa, maka malaikat bersolat. Kemudian Mbak sekalian, nah di antara begitu banyak ya puasa-puasa sunnah, puasa Rajab. Ada puasa sunnah yang dia sebagai penyempurna puasa wajib kita, yaitu puasa Syawal. Bahkan balasannya ya, sama dengan puasa Ramadan. Habis puasa, selesai puasa Syawal, kita seperti kondisi bayi yang baru lahir, kata Nabi. Imam Muslim, Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Ayyub, man shoma Ramadan wa atba'ahu syittan. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian setelah itu wa atba'ahu sittan min Syawal, dia ikuti dengan puasa lain ya, di 6 hari di bulan Syawal, min Syawal, kana kasaumid dahr, maka pahalanya seperti dia puasa sepanjang tahun. 6 hari doang kita puasa, maka balasannya seperti puasa sepanjang tahun. Kapan puasa? Ba'da Syawal. Ba'da Syawal. Kalau Imam Tabrani beda redaksi. Man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal kharaja min dzunubihi ka yaumi waladathu ummu. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti setelah Ramadan di bulan Syawal puasa 6 hari. Ka yaumi waladathu ummu. Maka selesai 6 hari dia puasa seperti bayi waladathu ummu yang baru dilahirkan ibunya. Dua balasannya yang masyhur dalam sebuah hadis sahih. Puasa 6 hari setelah Ramadan. Yang pertama dibalas seperti puasa sepanjang tahun. Yang kedua, setelah selesai puasa 6 hari, maka seperti bayi baru lahir dari perut ibu. Puasa Syawal. Ya. Kemudian yang kedua ada puasa namanya puasa Arafah. Arafah. Man shoma yauma Arafah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Lebih istimewa lagi. Ya. Kalau puasa Arafah itu lebih titik beratnya itu menghapus dosa. Bahkan dosanya itu ma taqaddam yang lalu wa ma ta'akhkhar. Ya, wa ma ta'akhkhar. Nah, di sini harus kita ulama harus memberikan pandangan. Kalau kita menafsirkan hadis ini ya bahaya. Bahayanya apa? Dihapus dosa yang lalu dan yang akan datang. Berarti yang akan datang aja dihapus baru 1 hari puasa Arafah doang. Oh, berarti gue nggak apa-apa berbuat dosa kan? Ya. Kita tuh yang namanya hadis tuh dolatun.
Hadis itu menyesatkan illal fuqaha. Hadis itu menyesatkan kecuali orang-orang yang ahli fikih. Dan ahli fikih itu orang-orang yang diberikan wewenang untuk bagaimana menafsirkan sebuah hadis dan tidak akan menyesatkan. Ya. Ada hadis berbunyi begini khusus buat kaum wanita misalnya. Ayyuma imra'atin ista'tarat atau ayyuma imra'atin shallat thumma ista'tarat ala qaumin ya, fala yaqbalu salatuha. Perempuan mana saja dia sholat. Ya. Ista'tarat pakai wangi-wangian. Mau sholatnya itu lewat ke satu kaum yang mencium bau dia itu yang wangi banget. Maka sholatnya itu nggak diterima. Itu hadisnya banyak. Perempuan yang sholat pakai wangi-wangian gitu lewat di satu kaum di situ kaum ajnabi ada kaum ajnabi sekalipun jamaahnya sama perempuan. Tapi kalau dia lewat satu buah tempat di situ banyak kaum ajnabi dan tercium oleh orang-orang yang bukan muhrimnya itu nggak diterima sholat. Ya, kalau orang-orang yang nggak mengerti hadis, sholatnya nggak diterima. Tapi pandangan-pandangan ulama ya menafsirkannya dia tidak mendapatkan pahala sholat. Sholatnya tetap diterima, cuma tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Sholatnya nggak diterima dengan pahalanya yang dia tidak dapati berbeda. Kalau orang sholatnya tidak diterima, maka dia wajib mengqadha sholat. Sholatnya nggak diterima nih, wajib mengqadha dia. Nggak sah sholatnya, nggak diterima. Tapi kalau orang nggak mendapatkan pahala, maka sholatnya sah, dia nggak wajib mengqadha. Sampai sebegitu tuh, sedetailnya itu. Ya, dalam kitab Musnad Imam Ahmad membicarakan tentang hadis ini. Sekian banyak ulama itu ya, berbicara tentang hadis itu. Orang perempuan yang keluar rumah sholat pakai wangian, yang wanginya itu sampai dicium oleh kaum ajnabi, laki-laki yang bukan muhrim. Sholatnya nggak diterima. Ulama memberikan pandangan di antara Imam Syaukani bahwasanya yang nggak diterima itu adalah dia yang dimaksud ada sholat itu, Pak, dia nggak dapat pahala. Ya. Sholatnya tetap diterima sehingga nggak wajib qadha. Tapi ada pandangan sholatnya nggak diterima, otomatis pahalanya nggak diterima, otomatis dia wajib qadha. Ya, beda. Kalau pandangan pertama dia nggak wajib qadha, tapi nggak dapat pahala. Sebagaimana puasa. Kita puasa nih Ramadan, terus gibah. Ngomongin orang gitu kan. Ya, puasa kita diterima nggak? Terima. Dalam fikih nggak ada membatalkan puasa ngomongin orang. Tapi hadis-hadis Nabi apa katanya? Li ayyada li shaim, hendaknya meninggalkan orang puasa, percuma. Qaula zur, berkata dusta, sumpah palsu. Rubba min shaimin, berapa banyak orang yang puasa, laisa min siyamihi illal atas wal ju', berapa banyak orang puasa dia enggak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Gibah sama orang. Kalau kita berdasarkan telak hadis, ya lu percuma puasa, ngapain puasa ngomongin orang, percuma lu puasa. Enggak percuma juga. Kenapa? Setiap kita punya kewajiban yang dibebankan ke kita. Bulan Ramadan datang kita wajib puasa. Enggak puasa dosa besar. Ente tarik usia meninggalkan puasa, dosa besar, dituntut nanti di hari akhir. Gue puasa, saya puasa. Tapi ente gak dapat pahala. Kenapa? Ada gibah di dalamnya. Gak wajib qadha. Sekedar dosa gibah, gak dapat pahala puasa, tapi gak wajib qadha. Tapi kalau orang ninggalin puasa gitu kan, atau puasanya batal gitu, benar-benar batal, maka dia wajib qadha. Nah, ini ada sebuah hadis Nabi SAW. Puasa Arafah itu menghapus dosa-dosa yang lalu dan menghapus dosa yang akan datang. Yang dimaksud menghapus dosa yang akan datang itu adalah, yaitu sama dengan hadis, dia mendapatkan pahala seperti puasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Yang dimaksud kemudian menghapus dosa yang akan datang, dosa-dosa yang udah dijalanin. Udah dikerjakan yang akan datang, dosa-dosa yang sudah dikerjakan, tapi kemudian di lauh mahfud dia berbuat dosa. Ulama menafsirkannya kayak begitu, cerdas gitu, luar biasa. Nah, kemudian selanjutnya apalagi puasa tuh, puasa sunnah.
puasa Asyura. Ya, puasa Asyura. Kalau kita puasa Asyura, di bulan apa puasa Asyura? Ya, Muharram. Khususnya tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Asyura. Asyura itu asyratun, bahasa Arabnya asyratun. Wahidun, isnaini, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun. Ya, sittatun, tis'atun, asyaratun. Asyaratun 10. Asyura 10, puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Ya. Kemudian kata Nabi, yaumun kanatil anbiya yasumunahu. Pada saat itu kanatil anbiya yasumunahu. Para nabi semua pada puasa di 10 Muharram. Semua nabi ketika datang bulan Muharram dan khususnya di tanggal 10 pada puasa semua kata Nabi. Yaumun kanatil anbiya yasumunahu. Wasumuhu, maka puasalah kalian di bulan di tanggal 10 Muharram. Sekalian. Kemudian Muslim dari Abu Qataidah meriwayatkan sebuah hadis. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Asyura. Satu ketika Rasulullah ditanya tentang puasa Asyura. Apa kata Nabi? Yukaffiru sanatal madiyah. Akan menghapus dosa-dosa yang dulu, dosa-dosa yang dulu. Kalau Arafah, dosa dulu, dosa yang akan datang. Ya. Dihapus dosa yang dulu, maka dosa-dosa yang sudah tertera. Dihapus dosa yang akan datang, maksudnya adalah dia diringankan. Kata ulama mengatakan, diringankan dosa yang akan datang itu dari beban dosa. Karena dia puasa Arafah. Mendapat keringanan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Sekalipun dihitung tetap dosa. Para nabi dulu puasa Asyura. Kemudian puasa apa lagi Mas sekalian? Yaitu puasa 3 hari setiap bulan. Setiap bulan 3 hari kita puasa. Disebut puasa apa tuh? Hah? Ayyamul bid. Hadisnya Imam Turmuzi dari Abu Dzar. Man shoma salasata ayyamin min kulli syahrin faqad shoma ad-dahr kullahu. Barang siapa yang puasa salasata ayyam 3 hari min kulli syahrin setiap bulan 3 hari dia puasa faqad shoma ad-dahr kullahu, maka berarti dia telah puasa. Mendapatkan pahala puasa kullahu setiap bulan dia puasa, pahalanya kayak begitu. Cuma 3 hari kita puasa, maka balasan puasanya seperti setiap bulan dia puasa. Kapan 3 hari itu? Dalam hadis lain itu, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu ya ayyama bid, yaitu pada kapan? Salasata asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata. Kata Nabi, idza sumta minasyahri salasata fasum salasata asyrata. Idza sumta minasyahri, jika kalian puasa pada setiap bulan, fasum salasa asyrah, maka puasalah pada hari tanggal 13. Wa arba'a asyrah 14. Wa khamsata asyrah, dan yang kelima 15. Jadi 13, 14, 15. Tapi catatan, yaitu tanggal bulan Hijriah. Ya, 13 14-nya adalah bulan Hijri. Bukan bulan Miladiah. Makanya itu kita perlu punya tanggalan tuh. Kalau bisa tanggalan itu tidak hanya tanggalan Miladiah saja, tapi ada bercampur di situ tanggalan Hijriahnya. Ada nggak tanggalan kayak gitu? Ada ya. Tanggalan Miladiah di situ, Hijriahnya ada. Ada. Dan kita berkewajiban itu hafal tuh 12 bulan itu. Tanggalan berapa tuh? Dari Muharram terus kita wajib hafal. Dan hari ini tanggal berapa? 7 Rajab. Kita berkewajiban itu. Kenapa? Terkait dengan ibadah. Dan patokan ibadah itu adalah bulan atau tanggal hijriah. Ya. Tanggal 13, 14, 15 yang dimaksud adalah tanggal 13, 14 Hijri. Atau puasa Ramadan itu dia khusus di bulan Januari atau di bulan Maret? Khusus tak di bulan Maret? Kita tahu ada. Tidak. Karena
puasa, besok puasa itu bulan apa? Maret kalau nggak salah ya. Sebelumnya itu April. Mundur, makin mundur, makin mundur, makin mundur, makin mundur, makin mundur, makin mundur. Tapi kita saatnya puasa di bulan Ramadan. Nggak bisa di mulut hitungan bulan miladi. Sholat juga begitu. Sholat juga begitu. Hitungannya kan, hitungannya itu berdasarkan itu. Ramadan apa namanya? Syawal juga begitu. Haji juga begitu. Hitungannya dalam bulan haji. Bulan haji. Ya makanya itu kita kudu mengerti. Kecuali yang boleh ibadah kita ngikut kalender miladi itu kecuali puasa Senin Kamis. Kalau Senin Kamis patokannya boleh ikut kalender miladi ya, karena sama. Sekarang hari apa nih? Selasa. Nanti lihat di kalender Hijriah hari apa? Hari Selasa. Tapi kalau tanggalnya beda. Tapi kalau harinya sama. Makanya ya kita puasa Senin Kamis yang ngikutin kalender miladi ya nggak apa-apa ya. Sekarang Senin ya ikutin. Sekarang misalnya Senin ya ikut puasa Senin. Besok puasa Kamis ya ikut Kamis. Nggak mesti lihat Hijriah itu Senin kapan. Kemudian Hijriah itu Kamisnya kapan? Kan nggak sama tentang harinya. Kalau harinya sama, tapi kalau tanggalnya berbeda. Tanggalnya berbeda. Jangan sampai salah kita. Ini tanggal 13, 14, 15 patokannya bulan miladiah. Karena tanggal 7, tanggal berapa? Miladiah ini. Nah, tanggal 13 enggak, bulan miladiahnya tanggal berapa? Hah? Tanggal 7. Sama tanggal 7. Sama. Ya, berarti tanggalnya sama. Kebetulan sama. Kalau tanggal ya berbeda, tapi kalau hari sama. Miladiah dan hijriah. Hari ini hari Senin, maka hijriah juga. Nah, kemudian di hadis lain penyebutan puasa ayam bid itu di dalam hadis lain dari Imam Tabrani Abbas mengatakan karena Rasulullah SAW la yada'u shauma ayyamil bid fi safarin wal hadar. Adalah Rasulullah SAW la yada' shauma ayyamil bid, enggak pernah meninggalkan puasa ayyamul bid. Hari-hari bid itu ya kita bid ganjil. Bisa berwala baik Nabi dalam perjalanan maupun Nabi tidak ada dalam perjalanan, tidak pernah ditinggalin tuh tiap bulan tuh puasa 3 hari tidak pernah ditinggalin. Berarti Nabi kalau dalam perjalanan ada puasa yang ditinggalin. Senin Kamis kalau dalam perjalanan ditinggalin. Terbiasa Senin Kamis kalau safar ditinggalin. Ramadan giliran safar ditinggalin. Tapi 3 hari setiap bulan Nabi itu sekali pun dalam safar tidak ditinggalin. Ya, ini safar wala hadar hadisnya sahih. Karena Rasulullah SAW la yada'u shaumanya bid bisa berwala. Sekalian. Kemudian puasa apa lagi? Senin Kamis. Senin Kamis. Inna yawmal isnaini wal khamis yaghfirullahu fihi ma likulli muslim illa mutahajirin. Yaqulu da'huma hatta yadhuha. Wa inni la uhibbu an asuma fi yawmal isnaini wal khamis. Nabi SAW sesungguhnya pada hari Senin dan Kamis itu ya Allah fihi ma likulli muslim. Allah sedang mengampuni dosa-dosa setiap muslim. Setiap orang beriman, setiap orang muslim dosanya itu dihapus oleh Allah setiap hari Senin dan Kamis. Maka kemudian kata Rasulullah, illal mutahajirin, kecuali orang yang saat itu. Orang-orang yang mutahajir orang-orang yang saling konflik, ada konflik di dalam. Putus silaturahmi, orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Maka saat itu dosanya tidak dihapus. Tapi setiap yang Senin dan Kamis Allah menghapus dosa. Momen di mana Allah menghapus dosa-dosa. Maka Nabi itu suka kalau datang hari Senin dan hari Kamis dan puasa. Kalau hari Senin Nabi dikhususkan di hari setelah itu Nabi puasa itu begitu karena itu kelahiran Nabi. Coba ya bulan 3 hari Nabi puasa. Senin Kamis Nabi puasa. Datang bulan-bulan mulia Nabi puasa. Maka ulama menyebutkan setiap selama setahun 12 bulan
perbandingannya antara Nabi puasa dan tidak puasa, perbandingannya adalah 60-40. 60-nya nggak puasa, 40%-nya puasa. Jadi kehidupan Nabi itu setahun itu 60% doang. Setahun itu berapa hari? Setahun berapa hari? 100? Coba dibagi 60-40. 60% Nabi dengan puasa, 40% itu puasa. Dibuat puasa Ramadan, puasa hari biasa. Jadi hari-hari Nabi itu puasa, kecuali puasa Daud. Cuma Nabi itu mendekatinya. Puasa Daud itu adalah puasa yang dicintai oleh para Nabi. Allah sangat cinta. Begitu. Dan tidak ada amalan yang seistimewa puasa. Allah mengatakan antara semua hadis kursi. Wa ana ajzi bihi. Aku yang akan memberikan balasan kepada orang puasa. Nah itulah puasa-puasa sunnah. Ya puasa lagi apa lagi puasa sunnah? Puasa tarbiyah. Ada pertanyaan sampai sini Pak? Silakan yang bertanya. Kalau nggak ada, ya kita tutup saja Pak. Jadi Sya'ban ini kita berpuasa amalan yang sangat dianjurkan. Di bulan Rajab, di bulan Rajab ini kita juga dianjurkan untuk banyak sholat. Kalau belum terbiasa dengan sholat tahajud, sholat tahajud dan dasarnya sholat tahajud belum atau beberapa orang ditanya itu sama berapa tahu kalau semua orang ditanya sama. Punya anak itu di sumsum bagian belakang ini ada virus. Di dalam sumsum tulang belakang itu ada virus. Sampai anak itu keluar kata-kata karena nggak tahan sakit tidak dimandi diracuni karena dipegang badannya kita dipegang bisa dibayangkan dipegang teriak apalagi ini bergerak sedikit teriak suami makannya teriak di tulang belakang itu ada jalan keluarnya misalnya dioperasi dan kemungkinannya anak itu cacat sumber itu kedua mati. Ya, nggak ada polis sehat. Kata dokter, dia belum tahu. Polisnya kemungkinannya hidup tapi cacat permanen. Tidak bisa diri, tidak bisa duduk. Cuma yang berfungsi cuma otaknya aja. Kedua, mungkin maka orang tuanya itu kedua-duanya. Ya, dia bersepakat dengan minta Allah ini kita mau sholat malam Allah. Rupanya dia pernah tahu hukum ngaji tentang kewajiban tentang kedahsyatan sholat malam. Maka dua amalan diambil amalan sunnah, bangun malam dan puasa. Dan puasanya diambil puasa dapat. Suami istri itu diminta, dokter polisi itu diminta puasa. Dia ngerti bahwasanya 40 hari itu puasa malam. Kemudian 40 hari itu puasa malam. Kemudian ditambah lagi niat puasa selama 4 bulan puasa tahun. Akhirnya berjalan operasi. Pas benar hampir 40 hari berjalan operasi. Tapi ternyata setelah dioperasi sampai hari ini sehat. Sampai dokter itu bingung kok bisa sebab di luar prediksi, unpredictable yang seharusnya cacat kemarin nggak tanggung dalam sumsum, berarti harus dikuras ke sumsum, virusnya ada di dalam sumsum tulang, kan ada sumsum di situ. Akhirnya unpredictable, sehat dan luar biasa. Cerita saya, ya udah nggak ada keajaiban lain Pak Ustaz. Kayak saya dipukul, tangan saya dipukul, suami saya dikeluarkan ke sana, pakai pukul. Benar apa yang saya dengar dari Ustaz kalau nanti ya Allah Taala yanzilu ila samaa'i ila samaa'i dunya mulai lailatul dunya Allah yang setiap malam
ngapain? Yang tuh Allah melihat. Siapa yang qaid, siapa yang berdiri. Istighfar, siapa yang mengatur Allah. Barang siapa yang meminta kepada Allah akan beri. Ya, barang siapa yang memohon berdoa pada Allah akan kabul. Berdoa di Allah meminta diberi istighfar diampuni dosa-dosa. Kapan? Pada waktu Allah turun. Tapi Allah turun belum usah lagi-lagi ulama menafsirkan itu. Yang dimaksud Allah turun ke langit dunia itu setiap malam rahmat Allah. Rahmatnya bukan Allah yang turun. Kalau kita ya nggak ngerti, atau nggak menafsirkan, nggak melihat pandangan ulama tentang menafsirkan hadis rahmat. Oh, ada lagi kisah dulu beda lagi. Berbeda. Saat itu orang tuanya sakit juga, bukan dia tapi orang tua sakit, dan saat itu sakitnya kanker, harus dioperasi. Kalau dioperasi kankernya itu, maka kedua kakinya harus hilang, kedua tangannya harus hilang, dan sebagian ginjalnya diambil, nggak sempurna. Sebagian ginjalnya diambil, kakinya hilang, tangannya hilang. Bisa dibayangin kan Pak Ustaz, bisa saya bayangin operasi itu harus menghilangkan sekian anggota tubuh orang tua saya yang sudah tua. Sementara harapan saya orang tua saya itu benar-benar dosa. Sementara untuk memperpanjang usianya begitu kan sampai tua. Untuk berobat karena ini bahkan dokter ke alternatif juga Pak Ustaz. Karena saya sudah frustasi, saya orang yang jarang sholat malam, dan sholat wajib aja terkadang ya kita suka banyak bolong. Tapi sedikit banyak kan, fadilah dan utama sholat malam dan puasa. Saya jalani untuk sholat malam puasa. Membayangkan orang tua saya, dan minta dengan tulus kepada Allah bagaimana orang tua saya ini. Tidak kalau perlu operasi tidak harus dipanjang operasi kaki, tidak harus diambil ginjal, jalannya terus ibadah. Ternyata pada waktunya orang tua yang operasi tidak harus diambil kaki dan tangan. Biasanya sampai dokter itu heran, pada kanker itu sudah berjalan. Jadi buat sekalian amalan itu jalan itu di bulan Rajab, puasa dan sholat malam. Sekalipun yang lain-lain kita jalan. Puasa, sholat malam, puasa, sholat malam. Coba dasar di sholat malam, dasar puasa. Rasakan sendiri apa sih sebenarnya kalau saya ini sholat malam tiap malam, atau paling tidak itu sebulan berapa kali sholat malam berpuasa, apa sih dasar puasa? Boleh puasa, boleh asal dalam diri sendiri gitu. Pengen masak dasar. Kalau Ustaz tuh hadisnya begini, minta apa aja diampuni dikasih. Berdoa di Allah, minta apa aja dikasih. Istighfar kita diampuni dosa-dosa kita mau tahu dosa. Coba bukti. Paling tidak 40 hari. 40 hari dan kita lihat selepas 40 hari itu apa berdasarkan yang kita dapatin dari sholat 40 malam. Nah itu aja buat sekalian mudah-mudahan bermanfaat. Semoga berikan kita kekuatan untuk bisa menunjukkan amal-amal soleh di bulan mulia ini, bulan Rajab. Semoga di bulan Rajab ini Allah berikan kesehatan juga untuk kita memasuki bulan mulia ini tercapai dan pada akhirnya nanti kita akan dapat menghadapi perjuangan yang hakiki yaitu di bulan suci Ramadan. Allah sampaikan di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta shi'ta ja'alta fi shay'in sahla. Allahumma yassir al-umur. Allahumma yassir al-umur fa inna taysiruka ilayka yasir. Yassir Allahumma asir fa inna taysiruka ilayka yasir. Waqti 'anna yawma hajatuna hajatud dunya wal akhirah.
ja'alta kullahu qulada rabbana